Silakan duduk Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Salam. Kita bersuka cita ada di hari Sabtu, hari Sabat bagi umat Advent. Tapi kita ada beribadah bukan ibadah biasa, tapi pemberkatan nikah. Kita akan menikmati firman Tuhan, khususnya membekali kedua calon mempelai. Sebab dasar yang paling penting adalah firman Allah. Kalau tidak, sangat sulit menjalani pernikahan yang tidak tahu berapa panjang sampai maut memisahkan. Oleh sebab itu perlu dasar yang kuat sehingga saat apapun yang mereka hadapi ke depan, mereka bisa tetap setia. Kita membuka Alkitab kita, khususnya kedua mempelai harus membacanya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33, ayat yang sangat biasa dibacakan di setiap pemberkatan nikah. Kita akan baca bergantian. Kembali saya undang bangkit berdiri, menghormati firman Allah. Saya mulai ayat yang ke-22. Tolong mempelai juga bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tolong semua jemaat membacanya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih partisipasinya. Yang berbahagia adalah yang mau mendengar firman Allah, merenungkannya dan mau melakukannya. Saudara, ayat-ayat ini suatu ayat-ayat yang berat bagi yang sudah berkeluarga, sehingga mungkin malas untuk membacanya. Tetapi ini adalah sangat penting. Ayat yang kita angkat adalah ayat 32. Kembali saya baca ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus memberi satu nasihat kepada gereja orang percaya yang ada tinggal di kota Efesus. Dia menceritakan pentingnya satu hubungan. Kedua calon mempelai sudah beberapa tahun mungkin menjalin satu hubungan, komunikasi, saling belajar mengenal. Setelah mengenal, mungkin jadi jatuh cinta. Setelah cinta, masing-masing diutarakan ingin menikah.
disampaikan ke orang tua. Orang tua tentu bertanya-tanya siapa calon mantu, bagaimana orangnya, cocok tidak sama anakku, sama buruku dan lain sebagainya. Bagaimana kita menggelar pesta pernikahan itu? Tentu ada menjalin hubungan dari yang mereka calon mempelai menjadi ada hubungan kedua keluarga calon mempelai menjadi lebih luas. Bisa saja dalam hubungan itu, komunikasi itu terjadi ketidakcocokan. Tapi pada hari ini diambil satu kesepakatan, jadi diberkati dengan segala keberadaan, kelebihan dan kekurangan. Tidak semua bisa hadir. Salah satu kebahagiaan dari satu keluarga adalah saat menikahkan anak. Orang menikah salah satu tujuannya, kalau pendeta bertanya, apa tujuan menikah? Itu ada puluhan alasan. Ada yang mengatakan ini sudah limitnya om. Kenapa? Orang tuaku sudah mendesak, sakit-sakit. Jadi kasihan melihatnya. Jadi saya mau menikah. Jadi kalau tidak desak, mungkin saya lupa. Mungkin saya takut aku tidak mampu untuk membiayai satu keluarga. Ada lagi ditanya demikian. Kenapa menikah? Orang tuaku pun sudah sakit-sakit. Ya, perlu ada yang mengurus. Jadi pasangan nanti yang mau diambilnya dianggap sebagai pembantu untuk mengurus mertua. Berbagai motif. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk mempersatukan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan pernikahan itu digambarkan seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudara boleh membayangkan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Mungkin Tuhan yang terus mencari, mencoba mengkontak saudara untuk mau berkomunikasi dengan dia, berbicara, tapi kita tidak mau. Atau mungkin kita yang gencar mencoba memohon, tapi permohonan kita tidak seperti yang kita harapkan, yang kita dapat. Itu sebabnya dikatakan dalam bacaan tadi, ayat 32, rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan jemaat. Adakah saudara macam berhubungan, berkomunikasi untuk bisa nantinya bertemu dengan Tuhan, yang disebut dengan pesta pernikahan anak domba, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan saat pengangkatan manusia, disebut pesta pernikahan anak domba. Adakah saudara ada di situ? Untuk bisa sampai di sana, bagaimana hubungan saudara? Itu sebabnya dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi gambaran pernikahan itu, hubungan mempelai pria dan mempelai wanita, digambarkan seperti hubungan Kristus dan gerejanya. Penuh misteri. Satu keluarga penuh misteri, lain keluarga lain misterinya. Ada rahasia yang orang menutupi rahasia itu. Sementara orang lain mungkin kepo, ingin tahu bagaimana keluarga itu. Kayaknya udah mulai goncang, kayaknya udah mulai cerai, kayaknya berantem terus, kayaknya broken home, anaknya entah di mana. Dan ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat, misteri, rahasia. Kita semua punya hubungan dengan Tuhan pribadi-pribadi, beda-beda. Ada yang biasa-biasa, yaitu tiap minggu rajin beribadah. Kalau tidak rajin beribadah hari Minggu, ada gangguan hubungan. Bayangkan kalau sebulan, setahun, bertahun-tahun, kira-kira bagaimana hubungan pernikahan kalau seperti itu? Tidak pernah serumah, hari Minggu nggak pulang,
sebulan nggak pulang, berbulan-bulan, bertahun nggak pulang. Gimana nikah seperti itu? Itukah pernikahan? Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, ini rahasia besar. Bagaimana nanti kelak keluarga yang dibangun ini, baguskah atau tidak? Rahasia. Mungkin orang tua masing-masing kepo, saudara-saudaranya, gimana abang itu, gimana kakak itu, gimana Eda itu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa hubungan itu seperti dengan Kristus. Sehingga dikatakan bagaimanapun juga, dikatakan bagi kamu masing-masing kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam ayat ini dikatakan nomor satu adalah ada cinta atau kasih dari seorang laki-laki kepada istrinya. Kalau tidak ada cinta itu jangan menikah sebelum diberkati. Nanti akan ditanya sebelum tumpang tangan, apakah engkau bla 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 bla. Kalau tidak ada, jangan. Yang pertama dikatakan kasih, dan yang kedua untuk istri tidak cerita tentang kasih, tapi dikatakan menghormati. Di ayat yang lain tadi kita sudah baca, suami untuk mengasihi, tetapi istri tunduk. Dan yang kedua, yang terakhir, menghormati. Satu hal yang sangat sulit. Jadi firman Tuhan hari ini bagi kedua mempelai, pernikahan adalah misteri. Akankah nanti bahagia? Akankah lancar ekonomi? Tidak tahu. Apakah setia satu dengan yang lain? Tapi mari kita mendasari pernikahan itu dengan firman Allah. Dalam firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami kasihilah istri. Ayat 25 tadi sudah kita bacakan, hai suami kasihilah istrimu, digambarkan dengan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi seperti itu hubungannya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, bagaimana suami mengasihi istri. Jadi dianggap suami itu seperti kepala atau gembala, dan istri jemaatnya. Seperti seorang gembala, seorang pendeta dengan jemaatnya, mengasihi, merawatnya, kasih makan firman Tuhan, sakit didoakan, susah dihibur, dan lain sebagainya, diberikan kekuatan. Tapi jemaat juga harus menghormati hamba Tuhan itu. Kita juga kepada Tuhan seperti itu. Kita harus, Tuhan mengasihi kita. Bapa mengasihi kita, Dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu memberi, berkorban. Dia mengorbankan anak yang tunggal karena Dia mengasihi kita. Tapi bagaimana kita kepada Tuhan? Kita harus menghormati Dia. Kita harus tunduk kepada firman-Nya, sehingga kita bisa nanti bertemu dengan Dia. Pernikahan adalah sementara, hanya seumur hidup. Dan berapa panjang umur itu rahasia. Tapi ketahuilah saudara, tidak ada perpisahan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Soal ekonomi, soal anak jika Tuhan beri, soal kelakuan, soal sakit, tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau ada memisahkannya, bayangkan seperti saudara berpisah dengan Tuhan, sangat mengerikan. Sebab gambarannya seperti Kristus dengan jemaat, seperti suami dengan istri. Coba saudara diputuskan dari kasih Tuhan, dan saudara nanti meninggal tidak bersama-sama dengan Dia. Itulah disebut rahasia. Jadi di situ nanti tekad menikah pulang dari gereja ini, mulailah menjalani hidup yang penuh misteri. Jadi yang pertama dalam satu pernikahan adalah mesti ada mengasihi. Seperti satu sekolah, seperti satu belajar yang menikah itu. Misteri kita nggak tahu. Kalau kita masuk sekolah ya, kira-kira apa nanti mata pelajarannya ya? Sulitkah ini?
Bisa nggak dipecahkan? Bagaimana mempraktekannya? Bisakah saya menyelesaikan sekolah atau kuliah itu? Bisakah nanti saya menjadi seorang dokter setelah selesai kuliah? Dan lain sebagainya. Itu adalah juga satu misteri. Kita perhatikan di sini, sebelum ayat 25 ada ayat 22. Dikatakan dalam ayat 22 sebagai awal bacaan tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri duluan diingatkan. Kau mau diambil dia, kalau mau diambil sama dia, tunduk. Ketika Herman, calon bapak, mau mengambil istrinya, untuk menjadi istrinya Evita, pastikan Evita orangnya mau tunduk. Menurutmu mau nggak dia tunduk? Ini penting. Ya, itu firman Tuhan. Dan tadi di bagian akhir dikatakan mau menghormati dia. Evita mau? Ini penting. Demikian juga Herman mau mengasihinya. Jadi nomor 1 dari ayat 22 duluan dituntut istri. Tunduk, hormat. Karena apa? Kepala. Ya, kepala. Saudara punya kepala sekolah, ada murid melawan? Ada guru melawan kepala sekolah? Nggak ada. Tapi heran, banyak orang tidak menghormati suaminya karena istri lebih kaya, punya pekerjaan, punya kedudukan. Banyak orang seperti itu. Di sana sama, di sini tidak. Banyak orang tidak menghormati suaminya. Kita harus ingat, itu suamimu kepalamu. Kira-kira begitu kata Rasul Paulus. Jadi sebelum menikah, pastikan posisi. Suami mau menerimanya, mengasihinya seperti diri sendiri, merawatnya, memenuhi keperluannya. Siap dengan kondisi ekonomi yang seperti ini? Itu yang harus diingat. Jadi nomor 1 diingatkan yang wanita dulu, karena lelaki yang mengambil, yang melamar. Mau? Aku begini orangnya, kerjaku begini. Boleh nanti menerima aku, menghormati jabatanku, pekerjaanku, kondisiku, keluargaku. Mau menghormati aku, mau tunduk nanti. Demikian juga istri mengatakan, iya boleh-boleh saja aku tunduk. Tapi apakah engkau mengasihiku, Bang? Kondisiku begini. Ya, inilah kekuranganku, Bang. Jadi dua-duanya dituntut. Dan dua-duanya sebenarnya haruslah didasarkan oleh kasih. Jadi nomor 1 saudara yang diingatkan adalah bagi istri memang ketundukan. Ketundukan tidak bisa dengan tulus dikerjakan tanpa kasih. Ketundukan tidak bisa dilakukan tanpa kasih. Banyak orang sepertinya tunduk tapi tidak didasarkan oleh kasih, tapi terpaksa. Dijalankannya apa yang diminta, tapi tidak didasarkan dengan kasih. Satu kali akan terbongkar. Tunduk tadi hanya per saat itu karena punya tujuan, supaya setoran lancar, supaya dikasih belikan ini, dan lain sebagainya. Bukan karena kasih. Satu kali di salah satu perusahaan besar, namanya perusahaan besar, ada di sana kantor security. Mereka punya shift untuk jaga, mengelilingi perusahaan itu. Di pos security itu dilengkapi peralatan macam-macam. Ditulis karena full AC, di kantor mereka berkumpul di perusahaan besar itu, ditulis dilarang merokok di dalam ruangan para security itu. Satu kali manajer datang ngecek tugas mendadak, dia keliling, adakah mereka bertugas dengan baik menjaga perusahaan ini. Dia mau melihat, ngecek apa ada yang tidur di pos security. Ketika dia masuk, mendadak
Dia melihat asap rokok begitu banyak yang mereka minum, tertawa. Manajer, pemimpin perusahaan bilang, baca ini. Semua terdiam. Baca Pak, matikan semua rokok, matikan semua. Semua taat, tunduk semua matikan. Jangan kelihatan lagi besok di ruangan ini. Kalau di luar terserah, tapi ini ruangan khusus. Ya Pak, siap. Setelah manajer pergi, satu bilang demikian, nanti habis kontrakku bulan sekian, aku hajar tuh manajer. Aku nggak kerja lagi di sini. Lihat, aku hajar dia. Sekarang aku tunduk. Masih ada lagi kontrak kerja. Adakah orang itu disebut tunduk dan menghormati manajer? Coba dijawab. Yang nanti mau hantam kalau habis kontraknya. Adakah dia seorang karyawan yang tunduk dan hormat? Bukan. Dia hanya karena ada maunya baru dia tunduk. Aslinya dia benci dengan peraturan itu. Betapa seringnya kita seperti itu. Kita tunduk, kita menghormati hanya sesaat karena kita punya kepentingan. Jadi saudara, untuk menjadi tunduk dimulai dengan kasih. Itu yang disebut dengan belajar, satu misteri yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Saling memperhatikan, bukan gampang. Pacaran bisa 2, 3, 4 tahun atau tidak semua tahu. Waktu kita mau bertemu dengan pacar, kita berusaha tampil prima, maksimal. Jadi yang terlihat adalah yang indah. Di situ kita berumah tangga, bangun kelihatan dia, mau tidur kelihatan dia, aslinya kelihatan. Semua tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Barulah mulai belajar lagi berkomunikasi, belajar lagi menerima kelebihan kekurangan, belajar penuh misteri. Ada konflik-konflik, ada ketidakcocokan, itu misteri. Di situ kelihatan siapa yang sabar, siapa yang menghormati, siapa yang tunduk, siapa yang mengasihi, akan kelihatan. Perlahan. Dan itu tidak pernah tamat. Dikatakan, oh keluarga ini sudah tamat dalam belajarnya, telah lulus. Itu yang disebut dengan misteri, seperti hubungan kita dengan Kristus. Mari melalui kehadiran kita di gereja ini, melalui pesta pemberkatan nikah ini, kembali kita melihat hubungan Kristus dengan jemaat, hubungan saudara dengan Tuhan. Ada kekeretakan, ya. Adakah kasih itu hanya sepihak dari pihak Tuhan? Kasih itu memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi memberi. Allah sudah memberi putranya. Dia memberi nafas kehidupan, Dia memberi pekerjaan, Dia memberi kesehatan. Saudara tidak membeli oksigen dengan tabungnya. Saudara lolos hidup dalam masa pandemi ini dan lain sebagainya. Allah memberi, menyatakan kasihnya. Adakah kita mengasihinya dengan memberi waktu kita untuk Dia, harta kita buat Dia, dari pihaknya semua? Kita paling banter. Tuhan ingatkan, paling ngasih milik Tuhan, tapi Tuhan seluruhnya Dia berikan karena kasihnya. Itu pun kita sulit mengasihi, melayani, memberi perhatian dan lain sebagainya. Sangat timpang, sepertinya tidak sejodoh kita sama Tuhan. Dia banyak memberi, kita tidak. Itu sebabnya kadang-kadang dalam hubungan suami istri seperti itu, yang satu lebih dominan, lebih baik, yang lainnya hanya bintang mengerjain.
Itu yang pertama, dasar dari satu pernikahan yang disebut dengan misteri adalah mengasihi. Evita mengasihi calon suami ini, jadi suami nanti, Herman. Ya. Itu nomor satu, mengasihi. Belajar terus. Mengasihi. Yang kedua, setelah belajar mengasihi lagi, adalah belajar untuk bekerja sama. Ya. Bekerja sama. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dijelaskan tentang kerjasama kembali. Dari yang tadi juga jelaskan seorang laki-laki akan meninggalkan. Kejadian 2 ayat 18 menyatakan hal itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Adam atau manusia itu diciptakan, Tuhan Allah melihat tidak baik seorang diri. Kita akan memberikan seorang penolong. Ada pekerjaan, kalau dikatakan menolong. Ada pekerjaan. Kalau menikah, pastikan suami punya pekerjaan. Apapun itu, mau berkebun, mau ojek, mau sopir, pokoknya ada pekerjaan. Kalau di Lapo bukan pekerjaan ya. Laga ayam bukan pekerjaan, ingat. Itu bukan pekerjaan. Nongkrong bukan pekerjaan. Pekerjaan artinya sesuatu dikeluarkan tenaganya dan teratur dan ada hasilnya. Apakah itu buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dimakan, yang bisa dijual, yang bisa dipakai, atau reseller, ya beli, jualkan, marketing, itu bekerja. Pokoknya ada pekerjaan yang menghasilkan uang. Dan nggak baik seorang diri saja. Sendiri Adam mengelola Taman Eden, binatangnya banyak, hasil buah-buahan harus diatur, menguasai Taman Eden itu sendiri, kasihan. Temannya cerita tidak ada. Akhirnya tidak baik seorang diri saja. Ketika Bapak Gembala tanya sama Herman telah menikah? Ya Allah, kayaknya juga, udah segini umurku, karena harus menikah juga. Itu jawabannya. Ya, udah segini. Kalau belum segitu belum. Kalau nggak ada yang desak, mungkin enggak. Sibuk cari uang. Tapi mungkin sekarang sudah cukup lah uangnya ya untuk membangun rumah tangga. Amin. Silakan. Menolong, seorang penolong. Banyak kekurangan Herman Evita dalam mencari, membangun, mengerjakan sesuatu. Kalau dia nganggur, dorong dia bekerja. Amin. Bapak Ibu, jangan hanya meminta. Apa yang perlu disiapkan supaya kau kerja? Siapkan dulu berkas lamaran. Kerjakan, semangat. Mana pakaian, aku mau keluar ini sekarang cari pekerjaan. Siapkan, itu menolong. Jangan udah bangun. Menghormati namanya itu? Oh bukan, udah bos dia itu. Udah terbalik. Itu namanya menolong. Yuk, karena punya kelemahan laki-laki, makanya perlu penolong. Amin. Amin. Saudara tahu perempuan itu diciptakan dari mana? Laki-laki dari tanah, lembu tanah. Perempuan Hawa itu diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Di mana letak tulang rusuk, Evita? Ya, di samping kan? Apakah dia di kepala? Di pantat? Enggak. Sehingga diduduk-dudukin. Di telapak kaki sehingga diinjak-injak? Enggak. Di samping. Amin. Letakmu di mana? Di samping dia kayak sekarang. Gitu. Mendampingi, menolong. Itulah istri, menolong. Jadi
Artinya kerjasama kalau menolong itu. Amin. Kerjasama. Mau buka bisnis, kurang modal. Bantu dulu. Bantu. Tolong juga jaga toko ini. Aku mau cari lagi customer baru. Jaga ya. Jaga. Itu nolong. Jangan aku maunya jadi istri duduk manis, tinggal terima tiap bulan kayak PNS. Banyak orang bilang gitu, kayak PNS duduk manis. Alkitab tidak ajari begitu duduk manis istri. Amin. Menolong, hormati apapun bisnisnya, suamimu, mau apapun itu, berapapun dapat dia, hormati, tolong, kembangkan. Pasti kalian bahagia. Kita melihat ayat ini di dalam bahasa Indonesia, kata tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan salinan. Dulu gereja Pantekosta ketika lahir di tahun 21 di mana pemberkatan terjadi, Alkitab yang mendasarinya karena Indonesia belum merdeka, Alkitab bahasa Melayu salinan Bude, tulisan Pentakosta itu Pantekosta. Karena tahun itu begitu tulisannya, berdirilah gereja Pantekosta. Di Alkitab sekarang nggak ada kalimat Pantekosta. Pentakosta. Nah, demikian juga salinan-salinan di Alkitab itu ada salinan bahasa Indonesia sehari-hari. Lain dengan salinan yang sekarang itu kan bukan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada Alkitabus BIS bahasa Indonesia sehari-hari, enak didengar. Dikatakan demikian ayat yang tadi, yang Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat teman yang cocok. Itu salinan dia. Teman yang dicocok-cocokin, kalaupun nggak cocok. Yang cocok itu bukan berarti sama semua loh. Cocok itu artinya berbeda. Takut jawabnya. Cocok itu artinya berbeda. Mana ada kita pakai sepatu kiri semua sama. Cocok. Mana cocok? Beli sepatu sama semua, kanan semua. Ada. Beli baju sama semua. Ya nggak cocok, laki-laki tetap baju laki-laki, perempuan baju perempuan. Kata cocok artinya berbeda juga. Jadi ada semua perbedaan. Tapi kalaupun kayak gini, ada kekurangan yang nampak cocok. Amin. Nanti kelihatan, aduh ternyata dia begini, ternyata penjorok ini. Mati aku, malas rupanya, masa aku tak tahu. Cocok. Itu kata firman Tuhan. Jadi usahakan ya terimalah. Orang dikatakan cocok. Untuk membantunya. Yang cocok untuk membantunya. Kata membantu identik dengan membantu. Menolong, membantu. Kita lihat lagi di dalam salinan bahasa Inggris New International Version (NIV). Tulis di sini, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Gak bagus sendiri, alone. I will make a helper. I will make a helper. Tadi dikatakan penolong. Kalau kalian kerja di perusahaan, helper. Kerjanya apa itu? Tinggi enggak? Oh, kerja kasar itu. Helper. Apa kerjamu? Helper masih. Dia apa? Udah leader. Wah, keren. Dianggap penolong itu helper. Jadi jangan merasa hina kalau cuci pakaian suami. Amin. Setrikain, masak, pulang-pulang tinggal makan. Kerjakan dengan ngepel.
Memang begitu. Setrikain baju suami, pulang disambut, sarapan disiapkan. Yang begitu. Jangan terbalik, suami jadi helper, istri menjadi bos, nyonya besar. Gak ada. Karena membantu penolong yang cocok. Jangan terbalik-balik. 1 Petrus 3 ayat 6a. 1 Petrus 3. Tidak ada yang jago ya. 1 Petrus 3 ayat 6. Dikatakan demikian. Sama seperti Sarah, ayat 6 bagian A, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Apa dikatakan? Menamai dia. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah, suaminya Abraham. Dia taat. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Tuan, kepala, istri helper, penolong yang harus tunduk dan menghormati. Tetapi juga suami harus mengasihinya, memberi nafkahnya. Amin. Keperluan rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya. Begitu. Kalau sakit dirawat, dibawa ke rumah sakit, kasih keperluannya, didandani. Amin. Itu mengasihi. Dalam Alkitab King James Version dikatakan mengenai 1 Petrus tentang sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi kalau tuan itu tuan, hebat nggak jadi tuan? Hebat ya? Begitulah menghormatinya Sarah terhadap suaminya. King James katakan, even as Sarah obey, artinya mentaati Abraham, calling him Lord, Tuhan. Tapi Lord juga bisa arti Tuhan, Lord Jesus, Lord Baden Powell, Lord ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Itu sebabnya istri taat kepada suami seperti kepada Tuhannya. Itu Lord. Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita orang Batak kata suaminya, ngamang aku Tuhan, Alkitabiah enggak? Ya Tuhan, itu betul. Itu betul. Mau bagaimanapun ekonominya, tetap dia kepala. Apapun keadaannya, dia kepala. Nggak mungkin dua kepala, amin? Nggak mungkin dua supir, mana satunya? Mau jalan bagaimana kalau dua supir? Satu kepala, komando. Dalam New International Version dikatakan, like Sarah who obeyed Abraham and called him her master. Mister. Keren gak? Master, asli ahlinya kalau udah master. Dia mengepala, jadi kepala. Dia tuannya, Lord. Kalau itu terjadi, apapun kondisi kalian, saling mengikuti tadi ayat tadi, bahagia kalian. Amin. Biarpun makan biasa-biasa saja, makannya masih biasa kan? Masih nasi ya? Sabar. Jadi membantu, menolong, artinya ada yang dikerjakan. Setelah nanti menikah, diberkati Herman, makin rajinlah bekerja. Amin. Pikir di rumah ada menunggu setoran. Kalau nanti Tuhan kasih lagi anak, udah dua di belakang. Ya, susunya, sekolahnya, dan sebagainya. Pikirkan, tapi jangan lupa Tuhan. Amin. Karena tadi hubungan suami istri seperti Kristus dan jemaat, rajin beribadah. Tuhan yang memberkati, bukan Bapak
gembala lu. Yang berkati kalian siapa? Tuhan. Pendeta hanya menyampaikan firman dan berdoa mohon berkat Tuhan. Minta berkat itu sama dia. Apa saja yang difirmankannya jadi. Aku berkati engkau dengan anak, jadi. Berkati dengan rezeki, jadi. Amin. Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan ini kembali membuat kita semua yang sudah menikah makin cinta dan sayang pasangannya masing-masing. Amin. Ya, kita diingatkan kembali. Oh, udah mulai tadi agak kendor kasihnya, peluk lagi lebih erat. Kalau kerjasamanya mulai kendor, sini mah papa pegang. Ayo, mulai lagi kerja kita. Amin. Tapi buat semua, mungkin juga kedua mempelai boleh belajar mengasihi. Misteri memang, hari depan tidak ada yang tahu. Misteri rahasia, tapi teruslah berjalan bersama Tuhan. Misteri itu menjadi terang nanti kalau ada Tuhan. Baik saudara, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberkatan nikah.